Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Selamat pagi. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Pemazmur dalam Mazmur 90 ayat 12 bilangnya begini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana, agar setiap kita senantiasa dapat bersyukur atas setiap musim hidup kita dan percaya bahwa janji Tuhan selalu ya dan amin di dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hati, jiwa, raga, tubuh, semuanya persiapkan beri yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari serukan Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, katakan Kudus, Kudus Kau Tuhan. Amin Tuhan. Allah semesta alam, sanjung Engkau. Kuduslah Tuhan, surga
Kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi serukan, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. How I love you. Kuduslah Tuhan, surga bumi penyembah. Sekali lagi serukan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari berikan pengagungan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, keagungan-Mu mengatasi langit bumi Tuhan. Kemuliaan-Mu menutupi setiap cakrawala Bapa. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur punya Bapa yang baik seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap melompat, kami siap memuji nama-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin, haleluya. Antusias Bapak Ibu, amin. Antusias, iya suaranya kurang kedengeran. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan melompat, memuji, menari dan meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Sorak-sorai muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Mari bertepuk tangan, bertepuk tangan.
sudah menguning Bapak Ibu, siap untuk dituai. Tuhan mencari penuai-penuainya. Tuhan mencari pekerja-pekerjanya di akhir zaman. Dan biarkan Tuhan mendapati pekerja-pekerjanya adalah Bapak Ibu dan saya. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak pamit, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan kami. Katakan biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada banyak pamit, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Mari berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Biarkan setiap jemaat eklesia rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya Markus 12 ayat 30 bilangnya begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Mari kita kasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita. Mari datang kepada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Terima kasih Tuhan. Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengasihi-Mu. Kami Haleluya, mengasihi-Mu. haleluya, haleluya, haleluya. 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 Yes Lord, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami cintakan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kami mengasihi-Mu. Kami rindu Engkau. Kami haus dan lapar. Amin, amin, amin. Terima kasih. Haleluya. Sembah Dia dan segenap hatimu. Kau segalanya. Kau segalanya. Haleluya. How I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you. How I love you. Yes Lord, amen. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkau yang kami kasih, kami cintai Tuhan. Kami berdoa biar lewat ibadah pada pagi ini Engkau melawat kami Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, jamah setiap pribadi Tuhan. Jamah setiap pribadi, setiap keluarga yang memerlukan pertolongan Tuhan. Jamah di dalam nama Yesus. Kami percaya ada mujizat yang luar biasa Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di antara kami Tuhan. Nyata kemuliaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Lawat kami setiap kami di tempat ini, setiap saudara kami di rumah masing-masing Tuhan. Lawat setiap pribadi di dalam nama Yesus. Dari seluruh ibadah ini Tuhan jadi berkat yang luar biasa bagi setiap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu itu yang menguatkan dan melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar firman-Mu berbicara pada setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship, luar biasa. Kita bersyukur ya, saya juga senang sekali ya mendengar lagu-lagu lawas. Ya. Tadi lagu Tuhan Raja Maha Besar itu lagu kesukaan saya pada tahun 90-an kalau nggak salah itu ya. 90-an lagu itu sudah ada dan saya senang nyanyikan lagu itu. Saya ingat waktu itu kami mengadakan KKR besar-besaran untuk anak muda, kita sering nyanyikan lagu itu. Ya 600 orang datang, 18 orang datang dan ya kita nyanyikan lagu itu. Waktu itu Tuhan berikan visi dan terjadi kegerakan. Ya. Ya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk pada bulan Oktober ya. Minggu pertama kita ada dan kita bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kita selama 9 bulan ya. Dan banyak hal kita lewati dan saya percaya Tuhan sedang mengajar kita hari demi hari. Saya bisa katakan amin? Langkah demi langkah Tuhan mengajar kita, saudaraku. Saya percaya kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita akan mendapatkan pengajaran demi pengajaran, peremaan demi peremaan. Dan saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik, maka kita akan mengerti bahwa Tuhan membawa kita step by step ya dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Tuhan ada gembala yang menuntun kita. Haleluya. He is our leader, he is our shepherd. Dia menuntun kita dan langkah demi langkah dia akan berbicara kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membuka telinga rohani kita, kita mendengarkan, saya percaya bahwa kuasa Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kita. Haleluya. Dan kita sedang belajar, saya berdoa apa yang saya sampaikan dan kita akan belajar kembali memperdalam lagi
apa yang hari ini kita sedang pelajari, ya. Berapa minggu kita sedang pelajari bagaimana kita melekat pada Tuhan dan bagaimana kita belajar kasih karunia yang membawa kita mendapatkan pertolongan pada waktunya, ya. Kalau saudara baca ayat itu di dalam bahasa Inggris, ya, itu luar biasa, ya. Kalau saya bacakan, ya, luar biasa sekali ayat itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita lihat, saya bacakan kembali, ya, karena kita akan belajar kembali hal ini, ya. Ibrani pasal 4 ayat ke-16, kita lihat sebentar. Ya. Ayat 16, ya, kita akan baca lagi. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Luar biasa ayat ini, ya. Haleluya. Saya katakan, siapa yang tidak membutuhkan pertolongan? Setiap kita butuh, amin. Setiap kita membutuhkan pertolongan dalam hal apapun, ya. Kita butuh pertolongan. Kita tahu bahwa apalagi dalam masa-masa sekarang, ini masa yang paling aneh dan paling sulit yang kita sedang lewati. Ya, begitu banyak orang sedang menangis, sedang bergumul dengan berbagai problem, berbagai hal yang terjadi, dan ada ketidakpastian di depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita percaya di dalam Tuhan ada perlindungan. Haleluya. Dan kita tahu dalam ayat ini luar biasa, karena ayat ini menjanjikan bahwa ada pertolongan di dalam Tuhan. Saya bacakan dalam versi NIV, New International Version. Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Ya. Marilah kita mendekati tahta kasih karunia dengan penuh kepercayaan atau keberanian, so that we may receive mercy, sehingga kita bisa menerima anugerah kasih karunia, ya, and find grace, ya, sama, ya. Mercy itu kemurahan, and find grace to help us, untuk menemukan kasih karunia itu menolong kita in our time of need, di saat kita membutuhkan. Haleluya. In our time of need. Luar biasa enggak, saudaraku? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Dia tidak meninggalkan saudara. Kalau saudara merasa bergumul sendiri, enggak. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Dia katakan ada kasih karunia tersedia in your time of need, di dalam saat kebutuhanmu. Ya. Jadi kalau orang bilang Tuhan tidak bekerja, saya percaya ada something kita harus belajar, sesuatu kita harus belajar untuk hal ini. Ya. Kita harus belajar hal ini, bagaimana kita bisa menemukan kasih karunia itu. Find grace. Bagaimana kita bisa menemukan, ya. Saya percaya bahwa kalau kita menemukan kasih karunia itu, maka pertolongan mengalir. Haleluya. Ya. Kesusah ayat ini kan saya sudah bilang minggu lalu, bukan saya yang buat ayat ini kan, saudara, ya. Tuhan yang menulis lewat hamba-hambanya, ya. Tentunya bukan Tuhan tulis langsung, tapi hamba-hambanya dipakai. Ya. Nah, kita akan belajar hal ini, dan saya mencoba merenungkan hal ini, dan saya mendapatkan bahwa ini seperti suatu hal yang bersifat suatu spiritual location. Kalau saudara belajar ini, saudara lihat bahwa sebab itu marilah kita dan penuh keberanian menghampiri. Berarti sebelumnya kita tidak di sana, betul enggak? Betul enggak? Menghampiri, mendekat, mencapai kepada the throne of grace, katanya. Tahta kasih karunia. Jadi ini seperti suatu spiritual location, suatu tempat secara rohani, saudaraku. Yang kita harus datang. Ya, nanti saya akan jelaskan, ya. Cuman saya mau coba saudara mengerti bahwa ini seperti suatu lokasi, suatu tempat di dalam roh yang kita harus sampai ke sana, saudaraku. Sehingga kita menemukan
kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan. Dan saya merenungkan, saya teringat saya sempat singgung minggu yang lalu, Mazmur 91, kita lihat sebentar ayat ini. Mazmur 91 ayat 1 ya. Kalau saudara baca ayat-ayat Mazmur 91 adalah satu ayat yang begitu luar biasa. Ya, perlindungan yang luar biasa Tuhan berikan, tetapi sebenarnya syaratnya di ayat 1. Sebenarnya syaratnya di ayat 1. Ya, kita lihat sebentar, dan saya percaya ini mirip, menggambarkan itu seperti suatu tempat di mana perlindungan Tuhan luar biasa. Ayat 1 bahasa Indonesia ya. Saya sebenarnya punya satu versi yang lain, bahasa Inggris, tapi makanya saya baca bahasa Indonesia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi dalam New King James Version dikatakan, they that dwelt in the secret place of the Most High, yeah, will abide in the shadow of the Almighty. Yeah. Orang yang duduk dalam lindungan mati, orang yang ada tinggal di dalam tempat rahasianya Tuhan, ya, akan bernaung di bawah daripada sayap yang maha kuasa, saudaraku. Kemudian ayat ini melanjutkan dengan hal-hal yang diterima orang yang ada dalam the secret place of the Most High, orang yang duduk dalam lindungan mati, orang yang ada di tempat rahasianya Tuhan. Dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa dia yang melepaskan, ayat 3, dia melepaskan dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya yang menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau berlindung. Ayat 5, engkau tidak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat 7, walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu. Yang percaya katakan amin. Saudara, dilanjutkan dan begitu banyak janji Tuhan. Saudara mau terima janji Tuhan, amin? Janji Tuhan begitu banyak. Kalau kita lihat masih banyak Tuhan perlindungan. Kemudian ayat 10 saya senang, malapetaka tidak akan menimpa kamu, haleluya. Dan tulah tidak mendekat pada kemahmu. Dulu pakai kemah, sekarang rumah ya. Ini janji Tuhan, luar biasa. Nah, kita bisa mengklaim hal ini juga bagi hidup kita. Ya, dikatakan malaikat diperintahkan menjaga engkau, menatang engkau dan lain-lain. Ya, ayat 13, singa dan ular tedung kau langkahi, menginjak anak singa dan ular naga. Luar biasa. Ayat yang terakhir dikatakan dengan panjang umurku kenyangkannya, perlihat kepadanya keselamatan daripadaku. Ya. Jadi dikatakan bahwa ada suatu hal yang luar biasa dijanjikan, tetapi didahului dengan ayat 1. They that dwell in the secret place of the Most High. Haleluya. Saudara, kita perlu belajar hal ini, Bapak Ibu sekalian. Saya percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan seperti ini mesti kita mencari Tuhan dan rahasia kerajaan Allah. Kita harus belajar. Saya cukup sedih kalau kita mengalami hal-hal yang ini memang saya percaya bahwa memang kadang Tuhan izinkan ya, tetapi kita lihat dari firman Tuhan bahwa Tuhan juga punya perlindungan bagi kita. Kita belajar bagaimana supaya itu terjadi bagi hidup kita. Dan jadi saya katakan bahwa ini seperti suatu lokasi tempat rohani, secara rohani. Ya. Kalau saudara jauh dari Tuhan, tidak melekat pada Tuhan, tidak dalam tempat secret place of the Most High, itu saudara mengharapkan perlindungan dari Tuhan, itu namanya kita tidak masuk ke sana, saudaraku. Kita tidak mendapatkan hal itu. Saya sendiri merasakan kalau saya jauh dari Tuhan, saya merasa khawatir terhadap banyak hal. Saya merasa bahwa sewaktu-waktu bisa banyak hal yang negatif terjadi pada hidup saya. Tapi waktu saya dekat pada Tuhan, saya percaya ada Allah perlindungan. Haleluya. He is our shelter. Dia perlindungan kita, saudaraku. Ya, Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita, Tuhan mengitari kita dan malaikat yang menolong kita dalam segala keadaan. Firman Tuhan mengatakan di ayat 16 bahwa kasih karunia itu mendapatkan pertolongan pada waktu kita membutuhkan. Saudara punya kebutuhan apa? Saudara punya masalah apa? Saudara dekat dengan Tuhan, saya percaya bisa mengalir hikmat Tuhan untuk menolong dari setiap masalah. Haleluya. Minggu lalu saya sudah minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana seorang pengusaha yang diberkati dan luar biasa. Dia dengar firman, dia bukan dengar hamba Tuhan yang bawa firman yang
dia bukan mendapatkan pertolongan secara keuangan dari hamba Tuhan yang bawa firman, tetapi dia dapat berkat rohani dari orang itu. Dan setelah dapatkan berkat rohani, dia praktekkan itu dan mujizat terjadi. Haleluya. Ya. Saya percaya bahwa itu dalam pemikiran saya itu seperti suatu berkat rohani dikonversi jadi suatu pertolongan secara jasmani, saudaraku. Ya, saya baca seperti itu. Ya, saya pernah berpikir begini, hamba Tuhan itu berikan apa? Secara jasmani lebih baik atau secara rohani? Tentunya ya kedua-dua lebih baik, saudara ya. Tetapi saya berpikir begini. Ya, tentunya sesuai kehendak Tuhan, ya waktu itu Tuhan mau apa. Cuman saya teringat bagaimana Elia, bagaimana dia datang ke janda Sarfat itu. Ya, bagaimana dia datang ke sana dan janda Sarfat itu hanya punya minyak sedikit dan roti sedikit. Dia bilang, aku akan buat roti dan setelah itu aku dan anakku mati katanya. Tapi kemudian Nabi Eli mengatakan membuat dulu bagi dia dan setelah itu rupanya dia menerima suatu berkat rohani daripada hamba Tuhan ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Terjadi mujizat sehingga pelipat gandaan minyak itu terjadi dan dia bisa bayar semua hutangnya, saudaraku. Itu sama, jadi suatu berkat rohani dikonversi kepada hal yang secara jasmani yang Tuhan bisa bekerja. Saya tidak katakan bahwa semua pasti terjadi seperti itu. Mungkin Tuhan caranya berbeda, tapi yang saya percaya kalau saudara terima berkat dari Tuhan itu sanggup menolong saudara. Haleluya. Caranya bisa berbeda. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk menolong setiap kita, saudaraku. Ya tentunya saya belum pernah buat seperti Imam Eli dan saya tidak berencana buat seperti itu, saudaraku. Umumnya kalau saya lihat orang membutuhkan, saya lebih baik memberi, gak akan meminta. Tetapi ini memang dia waktu itu, dia mendapatkan suara Tuhan untuk melakukan hal itu. Jadi mari kita melihat daripada hal rohani kita pelajari, saudaraku. Kita biarkan ini masuk dalam hidup kita dan biarlah ini membawa apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap firman dilepaskan oleh Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kalau sudah dengan firman dan kemudian saudara firman itu Tuhan sedang tujukan pada saudara dan firman itu menolong saudara. Saudara dengar itu, saudara tanggap dalam hati saudara. Mungkin firman itu membuat mujizat dalam hidup saudara. Haleluya. Ya. Karena firman tidak pernah kembali dan sia-sia, saudara. Yesaya 55 ayat 11. Saya kembali ke yang tadi. Jadi seperti suatu tempat secara rohani. Ini saya coba menyeberangkan pada saudara, Bapak Ibu sekalian supaya saudara mengerti. Jadi diteguhkan dengan satu ayat lagi Efesus pasal yang 1. Saudara coba belajar Alkitab, coba melihat apa yang Tuhan sedang mencoba sampaikan kepada kita, saudaraku. Efesus 1. Ayat yang ketiga, dalam bahasa Indonesia, terpujilah Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan pada kita segala berkat rohani dalam surga. Tetapi dalam bahasa King James dikatakan bahwa memberikan kepada kita in the heavenly realm the blessing, the spiritual blessing yang Tuhan in the heaven yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jadi disediakan di dalam suatu heavenly realm, suatu tempat posisi di alam roh yang kita harus masuki, saudaraku. Saya harap saudara bisa mengerti. Dan kalau saudara melihat di dalam kembali Ibrani ayat 4 ayat 16 dikatakan kembali bahwa kita menghampiri, berarti ada suatu perpindahan, saudaraku. Ya, jadi kalau saudara jauh dari Tuhan hari ini, kembali dekat pada Tuhan. Haleluya, amin. Ya, kalau saudara jauh dari persekutuan dengan Tuhan, saudara bersekutu hanya asal-asalan, saudaraku. Saudara tidak, saya bilang kalau tidak connect, ya, tidak connect sebenarnya. Ya, sedih kalau saya ngomong seperti ini, banyak anak Tuhan kehilangan banyak hal, saudaraku. Kehilangan banyak tuntunan Tuhan bagi hidupnya, dia hilang. Beberapa orang, ya saya teringat, ya saya khotbah begini, saya teringat orang-orang yang pernah datang ke gereja. Dan beberapa ya yang akhirnya ya dia tidak mau datang lagi. Dan berapa tahun yang lalu, ya bukan tahun ini, berapa tahun yang lalu ada orang yang anak muda yang
Pernah datang ke gereja cuman tidak pernah mau datang lagi, sibuk dengan acaranya dia, sibuk dengan kegiatannya, bahkan minum minuman keras, terus begadang dari malam ya, sampai pagi. Saya ingat ada satu cerita yang tadi saya ingat waktu saya mau khotbah, begadang dari sampai pagi jam 3, dan jam 3 pagi dia kesel gitu, kalau nggak masuk cerita seperti apa saya lupa, dan akhirnya dia meninggal, saudaraku. Saya sama istri saya adalah orang-orang yang, dan ada beberapa orang lagi yang ngurus dia di rumah sakit, ya sampai harus diantar pakai ambulans ke Juanda untuk diterbangkan kembali ke kota asalnya. Orang-orang yang tidak mencari Tuhan lagi, saudaraku, membiarkan dirinya terbawa oleh tipuan si jahat dan kehidupan duniawi, ya, dan akhirnya dihancurkan di sana. Kasihan, masih muda, masih kuliah, masa mudanya dihancurkan, dibinasakan oleh si jahat, saudaraku. Saya berdoa setiap kita bisa diubahkan dengan firman Tuhan. Semua katakan amin. Diubahkan oleh firman Tuhan. Kita tidak mau seperti itu. Saya bersyukur masa muda saya belajar dekat dengan Tuhan, saudaraku. Ya, dan dijaga dan dilindungi, ya, waktu kita. Jadi ini seperti suatu lokasi rohani, tempat di mana kita harus datang ke sana. Di dalam tempat secara rohani ini ada perlindungan dari Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita, saudaraku. Ada pertolongan Tuhan yang diberikan, ya, bagi kita untuk kita ada di sana, saudaraku. Nah, saya menerangkan ini mungkin tidak terlalu lama saya terangkan, tapi saya harus sudah bisa mengerti bahwa menurut saya ini seperti suatu lokasi rohani yang kita harus datangi, saudaraku. Suatu kondisi rohani atau lokasi rohani kita harus datangi, the spiritual position kita di hadapan Tuhan. Ya. Kedekatan kita dengan Tuhan itu juga seperti suatu posisi kita dengan Tuhan. Jadi kita dekat kita punya spiritual location kita dengan Tuhan, saudaraku. Ya, itu yang saya mengerti. Ya. Dan kita harus sampai ke sana, kita harus berpindah. Jadi apa yang saya mau sampaikan pada hari ini, berpindah dari keadaanmu, saudaraku. Kalau engkau belum tahu cara berdoa dengan baik, belajar berdoa dengan orang-orang yang rohnya kuat, yang menerobos di alam roh. Ya. Sehingga saudara belajar sesuatu, kedekatan, keintiman dengan Tuhan, seperti yang belum pernah saudara lakukan. Sehingga saudara akan mengalami bagaimana Tuhan pertolongannya dicurahkan bagi hidup saudara. Ya. Saya lanjutnya dengan dua wadah, dua sarana Tuhan pakai untuk kita bisa berpindah dari keadaan kita kepada the throne of God tadi. Dua sarana. Minggu lalu saya juga sampaikan, saya ingin ulang-ulang dan kita belajar mengerti. Yang pertama yaitu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Yang kita lakukan sehari-hari kita belajar intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan. Ya, saya ulangi lagi, saudaraku. Waktu saudara baca firman, bagaimana saudara bisa mengerti, menangkap pereman yang Tuhan berikan bagi saudara. Waktu saudara berdoa, saudara benar bisa merasakan jamahan Tuhan yang saudara alami dalam hidup saudara. Ya, saya tekan seperti bagaimana kita bisa menikmati. Salah satu tandanya kita sedang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Benar-benar itu kita senang ada dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita senang menikmati dengan hadirat Tuhan itu. Jadi kita bukan berdoa hanya hafalan, kemudian selesai dan kita pergi. Enggak seperti itu, kita mulai menikmati hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Itu salah satu indikatornya hidup kita dengan Tuhan sedang dekat, kita sedang menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudaraku. Jadi yang sarana pertama pribadi kita dengan Tuhan. Dan sarana kedua, seperti yang saya katakan minggu lalu, adalah komunitas bersama kita dengan anak Tuhan yang lain. Banyak orang tidak mengerti bahwa waktu saudara, ya, mungkin saya aja katakan, saya lagi dalam keadaan lemah secara rohani, saya agak sulit berdoa katakan. Tapi waktu saya datang pada kumpulan orang yang mencintai Tuhan, apinya terbakar, hatinya terbakar mengasihi Tuhan. Kira-kira apa yang terjadi pada saya? Saya akan diubahkan juga. Saya bisa katakan amin? Ya, digarami, ya. Diubahkan oleh atmosfer yang ada di dalam komunitas itu, saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa cari Tuhan bersama-sama orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bersekutu dengan orang seperti itu. Jangan saudara bersekutu dengan orang yang tidak mencintai Tuhan. Haleluya.
Biarpun teman dekat saudara, tapi kalau saudara sudah merasa keadaan saudara begitu buruk, saudara gampang jatuh dalam dosa, jatuh dalam pencobaan, jangan dekat-dekat dengan orang yang berada dalam pencobaan. Dekat pada anak Tuhan yang sungguh-sungguh, haleluya. Dekat pada mereka, sehingga saudara ditransfer, diupahkan hidup saudara lewat kehidupan mereka. Karena dari kehidupan kita ini mengalir suatu atmosfer yang bisa mempengaruhi orang lain. Negatif ataupun positif. Cara orang ngomong menentukan, oh dia spirit, dia taraf kedekatan sama Tuhan seperti ini, dia ngomong seperti ini. Ya seperti itu. Jadi yang kedua, sarana kedua adalah kita, komunitas kita, saudaraku. Dan saya percaya bahwa kalau kita setiap bersekutu, sering ada pewahyuan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi hidup kita. Saudara, amin? Ada, saudaraku. Beberapa kesaksian yang saya temukan bagaimana orang ikut komsel atau suatu acara rohani dan mereka diberkati, saudaraku. Mereka diubahkan, mereka merasa bahwa apa yang mereka sedang khawatirkan seperti Tuhan ambil rasa khawatir dan Tuhan menolong mereka, saudaraku. Ya kalau saudara melihat Alkitab, dikatakan, saya teringat tadi waktu duduk di kursi tadi, saudara teringat bagaimana Yakub yang waktu dia ada di kota namanya Betel, dan dia bermimpi, ya ingat ya, dia bermimpi ada tangga dari bumi ke sorga, luar biasa ya, dari bumi ke sorga ada tangga yang menghubungkan bumi dan sorga, dan yang luar biasa malaikat turun naik, haleluya. Saudara tahu nggak? Di sekitar tempat yang lain mungkin gak ada jawaban, tapi kita bisa bawa jawaban karena kita terhubung dengan surga. Haleluya. Saya percaya benar hal ini, saudara. Masuk benar dalam kehendak Tuhan. Apa yang dikerjakan malaikat turun naik? Salah satu membawa jawaban doa. Membawa jawaban doa bagi hidup kita, saudara. Saya renungkan apa yang malaikat naik, turun, ngapain? Bawa jawaban doa. Di tempat lain orang doa seperti langit tertutup. Saudara tahu, ada tempat-tempat di mana langit terbuka. Ya, Tuhan bekerja, saudaraku. Tapi ada tempat di mana langit tertutup, orang berdoa gak ada jawaban, berdoa gak ada jawaban. So, kalau saudara dalam tempat di mana saudara merasa bahwa saudara dalam tempat yang tertutup, langit tertutup, tidak ada jawaban bagi doa saudara, dekati orang-orang yang punya hal seperti itu. Haleluya. Dekati komunitas-komunitas yang tahu bagaimana berhubungan dengan sorga. Ini Alkitab yang ngomong, saudaraku. Yakub ada di Betel. Betel akhirnya artinya apa? Bet adalah bait. Elohim, Allah. Bait Allah artinya apa? Gereja. Saudara yang dalam gereja, saudara benar-benar bersama-sama komitmen mencari Tuhan. Maksudnya pandemi ini semua jemaat sama-sama cari Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Orang-orang yang gak ikut komsel, ajak semua komsel, saudaraku. Perlu datang semua cari Tuhan. Yang malas-malas belajar, ayo cari Tuhan. Saudara akan lihat tangi terbuka Tuhan, curahkan berkat-Nya. Doa bersama lewat Zoom sekalipun, komsel lewat Zoom. Tuhan bisa bekerja. Yang tadi saya ceritakan pengusaha itu lewat Zoom, saudaraku. Ya, lewat Zoom dia dapat berkat, saudara. Ya. Tuhan bisa bekerja luar biasa. Jadi dua sarana yang saya ungkapkan kembali pada kita, yaitu pribadi kita dengan Tuhan dan komunitas kita. Ya, belajar berdoa, saudara. Kalau saudara nggak bisa berdoa, ajak saudara, kakak rohani, pembina atau siapa yang mau berdoa bersama saudara. Sampai saudara tahu bahwa hati saudara terarah kepada surga. Dan saudara tahu bahwa Tuhan mulai berbicara kepada hidupmu. Sampai saya katakan amin. Belajar, saudaraku. Belajar mencari Tuhan. Jangan biarkan kalau saudara-saudara suam-suam. Saudara-saudara saya tidak mau mencari Tuhan. Malas lagi mencari Tuhan. Saudara lebih senang hal duniawi. Senang pesta-pesta duniawi. Senang mungkin kemana-mana yang bukan kehendak Tuhan. Saudara biarkan diri saudara. Makin saudara diseret. Satu saat saya nggak mau ketemu saudara dihancurkan oleh si jahat. Ada beberapa orang saya melihat membiarkan dirinya dihancurkan, dibinasakan oleh si jahat, saudaraku. Ya, dekati pada orang-orang memang ya benar-benar mengasihi Tuhan dan seluruh kehidupan. Jadi yang pertama tadi saya katakan yaitu seperti itu spiritual location secara rohani
ya kita dengan Tuhan, di mana ada pertolongan, ada suara Tuhan, ada hikmat Tuhan. Dan yang kedua adalah sarana kita pribadi dengan komunitas kita, jangan tinggal gitu. Dan yang ketiga saya katakan bahwa bagaimana apa yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan itu, untuk mendekat kepada Tuhan, ya, yaitu serangan kepada pola pikir kita. Ya, saya kembali mengangkat hal ini lagi pada setiap kita. Banyak orang tidak tahu mengapa dia tidak cinta lagi sama Tuhan. Sebenarnya karena dia dibawa oleh si jahat sehingga dia lebih menyenangi hal duniawi, saudaraku. Berapa banyak orang yang lebih senang pacaran daripada dekat sama Tuhan. Ya, akhirnya dihancurkan waktu pacaran. Mungkin terjadi pergaulan bebas, dan akhirnya terjadi kejatuhan dan lain-lain. Bisa saja, saudaraku. Ya. Makanya dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau pernah terjadi sesuatu apapun, gak apa-apa, sudah. Masa lalu Tuhan sudah mau pulihkan, tapi sekarang mendekat kepada Tuhan. Efesus 6 ayat yang ke-11, ya, kita lihat sebentar. Jadi yang bisa menghalangi kita adalah serangan si jahat di dalam pikiran kita. Tipe muslihat si jahat. Saya pernah baca satu buku yang bagi saya juga bagus. Dia bilang gini, satu buku atau apa, seorang hamba Tuhan ngomong gini. Kalau orang dia masuk pada suatu acara tertentu di mana dia mengalami kelepasan yang luar biasa, mengalami terobosan luar biasa, dia dilepaskan di setiap belenggunya, kuasa setan yang mempengaruhi dia dilepaskan, saudaraku. Maka waktu dia kembali dari tempat itu, si jahat akan berusaha menghalangi dia datang lagi. Saya dulu nggak ngerti, tapi setelah saya amati, iya, itu bisa terjadi. Dan kalau dia tidak membawa dirinya sendiri, tidak paksa dirinya, dia akan tenggelam di dalam masalah, saudaraku. Saya teringat waktu masa-masa pertumbuhan rohani saya teringat suatu waktu saya mau pergi pada suatu acara rohani, saya malas banget. Waduh, saya gerah sekali, mau bawa diri itu sulit. Kemudian saya merasa Roh Kudus bicara sama saya. Kamu harus paksa dirimu untuk datang. Dan saya bersyukur keputusan saya itu membuat saya selamat. Kenapa? Waktu itu teman sekamar saya terjerumus narkoba. Puji Tuhan saya enggak. Pertolongan Tuhan. Mama saya dari Kupang dengar anaknya teman sekamar saya kena narkoba. Mereka bilang saya kena, padahal enggak. Mama saya langsung beli tiket pesawat langsung terbang. Ya. Ke Juanda atau ke Malang, dulu masih ada pesawat ke Malang dari ini Bali, ya. Dan langsung datang, ya ternyata saya nggak apa-apa, ketawa-ketawa aja, ya. Karena perlindungan Tuhan. Amin, saudaraku. Bawa dirimu kepada komunitas yang mau katakan amin. Bawa dirimu, agak paksa dirimu, saudaraku. Jangan ikuti kedaginganmu, supaya engkau jangan dihancurkan oleh si jahat. Ini nasihat saya sebagai hamba Tuhan yang bertanggung jawab atas saudara juga. Ya. Kalau saudara nggak dengar nasihat saya, saudara, apa yang terjadi kepada saudara, tanggung jawab saudara, karena seorang hamba Tuhan sudah pernah ngomong kepada saudara. Jadi yang ketiga, yaitu bahwa si jahat selalu menyerang pada pikiran kita, membuat kita malas datang, membuat kita lebih senang pada hal yang lain. Dia akan memborbadir pikiran kita dengan hal yang salah, sehingga kita menyenangi hal yang bukan kehendak Tuhan, saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan ayat 11 ini, kenakanlah, Efesus 6 ya, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu muslihat iblis, saudaraku. Iblis akan berusaha menipu saudara dan saya. Ya, kalau saudara nggak ngerti, saudara kena tipuannya, saudara terbawa, saudaraku. Makanya juga penting kita mendoakan orang-orang yang kita bina, ya, supaya mereka tidak dikuasai oleh si jahat, saudaraku. Kita penting untuk kita berjuang bagi mereka juga, ya, kita berjuang benar-benar di dalam doa kita berjuang, mungkin menasihati mereka supaya mereka tidak dikalahkan oleh si jahat. Dan kalau saudara baca Efesus 6 ini, di ayat-ayat selanjutnya dia berbicara tentang perlengkapan senjata Allah. Kalau saudara baca di situ ada ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan dan semua yang lain. Itu saya tahu bahwa itu berbicara tentang pola pikir kita juga.
Paling berbicara tentang ikat pinggang kebenaran, berbicara tentang bagaimana kita mengerti kebenaran hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudaraku. Pikiran kita dipenuhi dengan kebenaran. Dia berbicara tentang baju sirah keadilan yang ada di dada kita, itu berbicara supaya kita tidak terluka hati kita bisa mengampuni orang lain. Jangan izinkan hati kita dipenuhi dengan rasa terluka, saudaraku. Ya, kepahitan tidak boleh menguasai hati kita, amin. Dan itu adalah perinduan bagi kita, itu berarti kita harus mengerti pola pikir kita bahwa kita tidak mau terluka, kita tidak mau kecewa, kita maunya mengasihi. Haleluya. Ya, pola pikir yang benar. Ya, jadi setiap daripada senjata Allah ini berbicara tentang pola pikir kita. Apalagi pedang firman, itu berbicara tentang bagaimana firman Tuhan yang ada di mulut kita pakai. Dan kalau saudara baca di kitab Wahyu pasal pertama, kalau saudara baca di situ, Yohanes ketemu Yesus sendiri. Kalau saudara baca di rumah aja, dia ketemu Yesus sendiri yang bersinar-sinar. Bahkan begitu bersinar dia sampai hampir tidak bisa memandangnya. Dan satu hal yang luar biasa, kalau saudara baca Wahyu 1, dari mulutnya ada pedang bermata dua yang tajam. Jadi apa yang saya katakan? Firman Tuhan ini di mata kita enggak melihat, tapi di alam roh seperti pedang yang menghancurkan musuh. Haleluya. Jadi kalau saudara banyak baca firman, diremakan firman, saudara mengerti peremahan firman Tuhan, saudara punya pedang yang tajam. Itu setan datang dengan kekhawatiran yang berusaha menghancurkan engkau, maka bisa muncul dan firman Tuhan yang mengalahkan dia. Haleluya. Jadi ini yang saya mau sampaikan, saudaraku. Ya, bahwa yang pertama, saudaraku, seperti ada spiritual location di mana kita harus masuk ke sana. Kalau saudara jauh dari Tuhan, bawa diri saudara ke sana. Bawa diri saudara pada tata kasih karunia Allah. Saudaraku di sana. Lewat apa? Pribadi, sarana, pribadi maupun komunitas. Saudara, kalau saudara lemah dalam Tuhan, jangan saudara diam. Saudara jatuh dalam dosa, saudara diam. Datang kepada kakak pembina, akui dan minta didoakan, minta ditolong juga. Saudara bisa maju. Dan yang ketiga yaitu saudara bisa mengalahkan serangan pada pikiran saudara. Dan saya percaya saudara lakukan ini, pertolongan Tuhan mengalir bagi saudara. Amin saudaraku. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Hari ini saya agak cepat karena kita akan perjamuan. Maupun nanti kita akan melihat satu video ya, dari kongres. Bagaimana satu hadirat Tuhan dirasakan waktu acara doa yang lalu. Tuhan menjawab orang, ada kesaksian yang luar biasa nanti akan dengar pada akhir daripada ibadah ini ya. Itulah saya lihat bahwa komunitas kita kalau kita terhubung dengan sumber-sumber kasih karunia Tuhan, maka itu mengalir dan luar biasa bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Shikaralabaka shatakaralabaka. Haleluya. Saudara siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau mengasihi kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang lagi pergumulan begitu berat ya Tuhan. Tidak tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Atau mungkin ada di antara kami yang mendengar firman ini Tuhan lagi jatuh dalam dosa Tuhan. Tidak bisa keluar dari sana, tapi kami percaya ada kasih karunia yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami menerima Engkau. Kasih karunia mengalir bagi hidup kami, biar kami datang. Kalau kami sedang mendengar firman ini, itu bukan suatu kebetulan, tapi kasih karunia sedang menjangkau hati kami, hidup kami Tuhan. Mengubah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Awal pergumulan kami percaya Tuhan sudah menyesakan di kayu salib bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami akan masuk dalam perjamuan pada pagi hari ini. Saudara siapkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ayo saudara lihat salib Kristus yang luar biasa. Kau tahu tanpa salib Kristus, kau dan saya dihancurkan oleh dosa, dihancurkan oleh si jahat. Kau tahu bahwa karena salib Kristus engkau dan saya jadi seperti sekarang ini. Karena Tuhan mengasihi setiap kita. Angkat roti tinggi-tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tahu karya penebusan bagi kami itu begitu luar biasa. Tidak bisa kami balas dengan apapun Tuhan.
Kami bersyukur padamu, terima kasih Bapak. Dan Kau sendiri yang berfirman untuk kami tetap merayakan, memperingati daripada karya salib-Mu ini. Kami datang, kami angkat roti tinggi-tinggi. Terima kasih tubuh Kristus yang sudah diberikan, dipecah-pecahkan bagi kami. Engkau menderita kami bagi kami ya Tuhan. Untuk menanggung segala dosa kami, mengucap syukur. Tuhan, kami pagi ini mau menikmati persekutuan tubuh Kristus. Di dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan tinggi. Mari saudara bayangkan bagaimana dia tergantung di kayu salib bagi kita. Tergantung antara langit dan bumi. Dia meneteskan darahnya sampai penghabisan. Mengapa dia melakukan itu? Untuk saudara dan saya. Untuk kita, dia lakukan segalanya untuk kita. Dia tidak mempertahankan dirinya, tapi mengorbankan dirinya bagi kita. Angkat cawan tinggi-tinggi. Terima kasih Bapa. Terima kasih karya Yesus di kayu salib bagi kami. Terima kasih darah yang dicurahkan bagi kami itu. Terima kasih darah yang memperbuat perjanjian dengan Allah, memeteraikan perjanjian yang baru, bahwa kami datang kepada Dia bukan dengan kesalehan kami, tapi dengan karya Yesus. Kami ucap syukur menikmati persekutuan dan darah Kristus di dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama darah Kristus. Kita sembah Dia beberapa menit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang menjadikan setiap hidup kami berharga. Haleluya. Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia saudara. Terima kasih tubuh dan darah-Mu Di dalam nama Yesus. yang memberi kelepasan kepada kami, yang memberi kepastian, Haleluya, haleluya. masa depan penuh harapan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat tubuh dan darah Yesus yang sangat berharga buat kami, yang membawa kelepasan, kebebasan, kepastian untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah ditabur. Kami berdoa biarkan semua itu tidak kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang ada di rumah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Setiap kita yang mungkin kemarin-kemarin sedang letih lesu berbeban berat, ketika mendengarkan firman Tuhan tadi kembali dikuatkan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya berikan waktu bagi Bapak Ibu untuk mempersiapkan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, silahkan mentransfer ke rekening Ibu Christian Agustin, kemudian nanti bisa WA kepada Ibu Febri kalau sudah melakukan pentransferan. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini, nanti kita akan maju ke depan, tapi sebelum maju ke depan kita akan berdoa. Doa persembahan akan dipimpin oleh Saudari Tina. Silakan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya bela persembahan ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan.
Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini saat yang begitu berat kami hadapi, tapi kami percaya di dalam nama Yesus kami menemukan kebahagiaan. Di dalam namanya Yesus kami menemukan banyak hal yang membuat kami lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami siap memberi, yang percaya katakan amin. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini saya undang untuk memberikan persembahan ke depan. Kita akan mendengarkan info sepekan. Demikian info sepekan. Terima kasih Bapak Amos Benyamin Daud, Bapak Gembala kami yang selalu setia dan tak kenal lelah mengayomi kami. Terus berjuang memberikan yang terbaik untuk kami dan telah menjadi teladan mulia bagi kami semua. Terima kasih untuk doa-doa tulus yang tiada terputus, telah menjadi tudung rohani bagi kami. Usia 54 tahun bukanlah usia muda lagi. Namun semangat dan tekad tak pernah pudar. Selalu antusias dalam menggenapi panggilan surgawi dan teguh berdedikasi dalam rancangan ilahi. Terima kasih Bapak Gembala yang sangat kami kasihi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, akan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami dari tim Ibadah Raya akan selalu mendukung pelayanan Bapak Amos untuk kemajuan gereja Tuhan dan untuk jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap teman-teman? Siap. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Pak Amos. Makin luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan.
Forget the past. He is leading. He is leading where no one New eras has in your life. gone before. There are traces in the wind. Can you feel it in the spirit? Voice. We perceive it. The Lord does a new thing. In hearts that once lay bare, abundance has appeared, and the pathway to fulfill Oh, a pathway. of His will is now made clear. A safe place has been found. New grace. Grace is flowing down. Flowing down. Strength and wisdom for completion of the mission of the Lord. We regard the past no more. Our God is leading. He is leading where no one has gone before. Traces in the wind. Traces in the wind. Oh, we perceive it. We perceive it. We perceive it. The Lord does a new thing. Hearts that once lay In hearts that once lay bare, abundance has appeared, and the pathway to fulfillment of His will is now made clear. A safe place has been found. New grace is flowing down. Strength, wisdom for completion of the mission of the Lord. Harinya telah tiba. Ketukan nomor 1. Kita semua telah berkumpul dari seluruh dunia, dan kita telah melakukan perjalanan bersama ke lokasi ini dengan semangat. Karena di sini, di lokasi spiritual, pada frekuensi ini, Tuhan telah menetapkan pemancar. Hari ini Tuhan akan mendengarkan kita. Hati kami penuh dan meluap, penuh dan rasa syukur, penuh dan sukacita Tuhan. Saat kami mempertimbangkan perjalanan ini, perjalanan yang luar biasa. Apakah orang itu? Apakah Tuhan? Ku bisa mendengarmu, dia berkata, saat kita mendekat sekali lagi, datanglah dengan berani di hadapanku, ketuk di pintuku. Saya Denis dari Nexus, dan saya siap untuk mengetuk. We are ready to knock. We have been praying with greater intensity in preparation for the knock. We have been praying for understanding and asking God for guidance. We have journeyed. We have prayed. We have had conversations. We are ready to knock. I am Jonathan from New Zealand, and I am ready to knock. We are the Nobbies, and we are ready to knock. I am Theo from Harare, and I am ready to knock. We are ready to knock. I am ready to knock. We are ready to knock. I am ready to knock. I am ready to knock. We are ready to knock. We are ready to knock. We are ready to knock. My name is Layla. I'm ready to knock. We are ready to knock. I am ready to knock. I am ready to knock. We are ready to knock. I am ready to knock. We are ready to knock. I am ready to knock. I'm ready to knock. I am ready to knock. I am ready to knock. Disinilah kita hari ini, di tengah-tengah hadirat Tuhan, dan saya yakin bahwa ada kedewasaan dan harapan dan kekuatan dan kejernihan di hati setiap orang kudus kongres, karena Tuhan memanggil kita untuk ini.
Kami sangat senang telah pilih. Kami sangat senang karena kami dipanggil untuk berjalan bersama dengan Anda. Itu telah mengubah hidup kami. Ada dalam hati saya tingkat tanggung jawab baru sebagai orang kudus. Dan Anda juga peningkatan rasa iman dan kesatuan. Tidak hanya dengan saudara saya di seluruh kongres. Tapi juga saya merasa seperti seluruh penghuni surga. Alam atas juga berdiri di sisi yang sama. Dan di tim yang sama. Hari ini saya merasa Tuhan telah memberi kita dorongan baru, tingkat kekuatan baru, tingkat iman baru untuk apa yang Tuhan sediakan bagi kita di masa depan. Saya dapat mengingat kata-kata Don Noel yang dia katakan bahwa tidak ada yang maju tanpa para orang kudus. Jadi ini memberi saya keberanian untuk mengetahui bahwa Tuhan benar-benar mendengarkan. Jadi saya sangat percaya diri, saya tahu bahwa itu adalah doa kita yang menunggu untuk mengaktifkan hal-hal yang telah kita tangisi dan perlu kita lakukan. Anda ditabiskan untuk saat ini. Ini adalah waktumu. Sungguh suatu kegemaran yang luar biasa bahwa Tuhan mengangkat saya dan mengangkat saya ke tingkatan baru dalam roh, dan saya siap untuk bekerja dan untuk berjalan maju bersamanya sampai ke akhir zaman. Maksud saya berharap untuk datang dan berdoa dan meminta kita untuk memohon kepada Tuhan, tetapi dia bertemu dengan kita dan dia melengkapi kita. Dan dia menulis sesuatu kepada kita untuk masa depan. Saya merasa Tuhan mempersiapkan saya untuk berperang. Saya tahu bahwa tembok kita aman. Saya mengatur langkah saya dan dengan hati-hati berjalan berdampingan dan kongres kita menuju maksud akhir Tuhan. Saya berjanji untuk terus mengetuk dengan semua momentum dan kekuatan saya sampai dia membawa kita pulang. Saya sudah merasakan secara pribadi aliran kasih karunia Tuhan dan roh Tuhan bergerak. Dan saya benar mendapat keyakinan dan merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan kita, bersama kita. Saya memberikan ayat-ayat di dalam kitab Yohanes, di dalam Wahyu, di mana Yohanes berkata bahwa dia mendengar Tuhan berkata, datanglah ke sini dan aku akan menunjukkan kepadamu. Dan saya pikir penyembahan bagi Tuhan. Kenyataan adalah bahwa kita menyembah dari suatu tempat posisi baru, kemitraan baru, status baru di hadapan Tuhan, berdiri bersamanya saat dia melayani penghakiman kepada bangsa-bangsa di bumi, dan saat dia memberdayakan dan memperlengkapi kita untuk berdiri bersamanya dalam pemerintahan yang dahsyat. Aku akan terbiasa dengan lagu-lagunya, dan aku akan terbiasa dengan lingkungan dan keluarga sejak di lockdown, berada di rumah dan beribadah. Yang terasa berbeda adalah saya melakukan itu dari frekuensi dan tempat dari alam atas. Rasanya sangat terangkat dan sangat kaya, sangat kuat. Dan bagi saya merasa seperti gelombang raksasa yang datang dari alam atas dan menjangkau jauh ke dalam hati saya. Dan itu seperti mampu mengangkat saya ke tempat yang lebih tinggi di dalam Tuhan. Dan saya merasa bahwa saya sendiri dan keluarga saya dan seluruh Casey, kami terangkat oleh gelombang raksasa yang jauh ke dalam hati Tuhan. Untuk menggambarkan pengalaman ibadah saya hari ini, keduanya refleksi tetapi aktif pada saat yang sama. Menyanyikan lagu-lagu kongres ini yang kita nyanyikan di GDO, saya baru saja teringat seberapa jauh saya telah berhasil. Dia mendengarku, dia terus mendengarku, dan sejujurnya saya merasa diaktifkan, saya masihkah diaktifkan untuk apa selanjutnya. Pengalaman ibadah ini sangat kuat meskipun saya sendirian, rasanya secara harfiah saya bersama saudara-saudari saya di sekitar. Ketika kita beribadah, saya merasa bahwa saudara-saudari saya berdiri di samping saya dan kita mengetuk sebagai satu tubuh Kristus. Hari ini nasihat Dr. Woodruff benar-benar mengaruhi saya dalam banyak hal, untuk membawa kejelasan dan struktur pada beberapa hal yang saya rasakan dalam jiwa saya, khususnya saat memasuki ketukan. Dan saya adalah iman, keyakinan untuk memegang rencana akhir dan hal-hal tentang Tuhan, dan iman juga untuk berdiri dan mampu mengatasi di tengah-tengah apapun yang Tuhan putuskan untuk dilepaskan di bumi setelah ketukan satu hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan atas ketukan hari ini karena inovatif. Saya merasa sedang diangkat ke level lain dalam semangat saya, terutama ketika kita melakukan deklarasi. Saya merasa Tuhan sangat dekat dengan kita dan saya merasakan jawaban diterima pada saat itu.
kepada orang kudus terkasih di kongres ini, katakanlah saya kepada Anda adalah terima urus kuat dan gelombang energi dan pengetahuan ilahi yang menuju jalan Anda dari alam atas. Hari ini ketukan benar-benar mempengaruhi saya ketika saya mendengar kata yang datang kepada Dr. Woodruff bahwa berjalan dengan hati-hati dan saya akan membimbing Anda. Dan saya pikir sangat mempengaruhi saya juga fakta bahwa ada gelombang sumber daya yang datang kepada kita. Ada keterbukaan dalam semangat bagi kita untuk menemukan jalan baru dan riak kasih karunia yang datang kepada kita. Dan seperti itulah gambar indah itu. Jadi saat ini saya mendengar Tuhan menunjukkan kepada kita jalan untuk pergi, membimbing kita, memegang kita di kanannya dan memimpin kita jauh ke depan. Jadi sekarang saya merasa dikuatkan, saya merasa ada harapan, tidak ada rasa takut apapun. Sebaliknya saya melihat ke masa depan yang kekuatannya dengan harapan bahwa kita akan menaklukkan dunia ini dan kita mencapai akhir dengan lebih banyak kekuatan dan kasih karunia oleh Tuhan. Saya terdampak oleh frekuensi penyelesaian yang kuat yang terasa seperti level yang lebih dalam daripada yang kita alami di GDO, dan sungguh luar biasa untuk menerima itu dan melihat hal-hal yang sebelumnya tidak dapat saya ungkapkan dengan cara yang sekarang saya bisa lakukan setelah melalui ketukan. Satu hal yang menonjol bagi saya adalah doa pemerintahan bersama keluarga, karena rasanya seperti kita sedang membangun fondasi yang lebih kuat dan fondasi tersebut tidak bisa dipatahkan. Tuhan Bapa, bantu kami untuk menjadi kuat dan murni dan memiliki hati yang murni ya Tuhan. Saya merasa seolah-olah ada gelombang kejutan yang meninggalkan rumah saya saat saya berdoa. Saya juga merasa seolah-olah saya tidak sendiri. Ada begitu banyak orang yang berdoa pada waktu yang sama untuk doa peperangan yang sama dan mengetahui bahwa Tuhan sedang mendengarkan kita dan Dia membutuh rendah. Seolah-olah Tuhan sedang menunggu kita sehingga Dia bisa menjawab. Ketika kita berdoa tentang doa peperangan, saya merasakan kekuatan datang dari surga. Saya merasa bahwa meskipun kita ada satu keluarga dan kita berdoa di rumah, dan kita tidak terlalu banyak, masih terasa seperti saya memiliki seluruh pasukan di belakang saya. Saya benar-benar dapat merasakan kekuatan seluruh kongres, tapi juga seluruh tubuh Kristus berdiri di belakang saya. Ketika kami berdoa, rasanya seperti kami tidak hanya berdoa seperti sebuah keluarga, tapi kami juga berdoa sebagai suatu bangsa, seluruh peradaban, dan itu benar-benar terasa seperti seluruh kongres yang berdiri dan mengetuk pintu Tuhan. Ibadah kita akan berakhir, tapi kita percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berlalu di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menerima doa berkat dan sebelum kita doa syafaat, kita mau angkat satu pujian. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kaulah yang ku
terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau pagi ini kami boleh belajar kebenaran-Mu. Kami boleh masuk hadirat-Mu Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sangat berharga ya Tuhan. Urapan-Mu sangat berharga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah puji-pujian dan firman boleh memberkati setiap pribadi Tuhan. Mungkin kami dalam pergumulan, mungkin kami dalam kesulitan Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Bapa yang baik, yang akan menolong kami dalam keadaan kami. Mari jamah gereja-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berkati setiap jemaat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Anugerah dan mengalir bagi setiap pribadi Tuhan. Kami berkati usaha mereka, kami berkati pekerjaan mereka, kami berkati kehidupan mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar anugerah dan mengalir luar biasa. Jemaat-Mu dikuatkan, jemaat-Mu dipulihkan Tuhan, jemaat-Mu dicukupi oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur biar gereja-Mu terus kuat di dalam Engkau, makin luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Kami berkati setiap pekerja-pekerja yang ada juga Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, juga melalui setiap pribadi ya Tuhan. Berkati tim ibadah raya juga di dalam nama Yesus. Lawan mereka satu persatu, jamah mereka dalam nama Yesus. Mereka boleh merasakan, mengalami persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Bahwa mereka bertumbuh, waktu mereka melayani mereka bertumbuh ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Pergumulan mereka apapun Tuhan, biar Tuhan menjumpai mereka dan melawat mereka ya Tuhan. Di dalam Engkau ada jawaban ya Tuhan. Terima kasih bahwa ucap syukur padamu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami juga Tuhan Indonesia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi kami tetap memberkati bangsa kami. Biar anugerah Tuhan turun bagi bangsa kami. Pertolongan Tuhan juga turun bagi bangsa kami ya Tuhan. Menolong sehingga melewati pandemi ini Tuhan. Tolong pemerintah kami Tuhan. Sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat bagi bangsa ini Tuhan. Bagi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, kepala daerah Tuhan. Sampai kepada jajaran paling bawah RT RW Tuhan berkati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berikan keamanan bagi bangsa kami ya Tuhan. Tolong Tuhan untuk vaksin ini tetap cepat tersedia ya Tuhan. Pertolongan bagi bangsa ini. Kami berkati kota Malang, kota kami juga di mana kami ada. Biar Tuhan berkati kota ini dalam nama Yesus. Tolong kota ini Tuhan sehingga ada keamanan, ada kesehatan, ada keselamatan daripada berkati wali kota dan seluruh bawahannya Tuhan. Nah, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kota kami. Kota kami adalah kota yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan. Biar setiap kami boleh mengalami anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini, pagi ini Kau sudah memberkati kami dan semua kami selesai ibadah. Kami mau terima berkat bagi hidup kami. Mari Bapak Yesus sekalian, arahkan hati pada Tuhan, arahkan tangan pada Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Terima kasih. Bapak yang luar biasa, kami bersyukur setiap berkat kami terima berkat-Mu. Itu berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dicurahkan bagi kami. Dan persekutuan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, perlindungan daripada Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai istang balik dan sampai selama-lamanya. Supaya percaya diberkati, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang luar biasa berkati kita. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kita menikmati suasana sukacita yang luar biasa, hadirat yang luar biasa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami undang minggu depan bersama kami menikmati sukacita Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.